Tetap kalian kalau mau menyampaikan kritik itu hak kalian ya, tapi bedakan kritik dengan olok-olok ya. Kalau misalnya kita udah mengkritik tapi ternyata ada pihak-pihak tertentu yang tersinggung dan jadinya kita dapat intimidasi. Menurut Bapak itu gimana tuh? Halo Sobat Generaksi, selamat bergabung di kanal Generaksi, generasi muda yang berani beraksi. Bersama saya Rachel dari Prodi Ilmu Komunikasi, dan hari ini saya tidak sendirian karena saya selalu ditemani oleh dosen saya sekaligus narasumber saya, yaitu Pak Sigit Pamungkas. Halo Pak. Halo Rachel. Apa kabarnya nih Pak? Baik, semangat. Baik ya, sehat selalu ya Pak ya. Betul. Oke, dan minggu lalu tuh kan kita udah membahas tentang media sosial untuk menyampaikan aspirasi ya Pak. Dan hari ini tuh temanya lumayan mirip nih Pak, karena kan kita sebagai generasi muda sering menggunakan media sosial untuk mengkritik, tapi kadang nih mengkritiknya itu kita itu kadang nggak tahu batasan nih Pak. Jadi sekarang kita mau bahas tentang perbedaan mengkritik dan juga mengolok-olok, karena ternyata mengkritik dan mengolok-olok itu tipis tapi ternyata berbeda ya Pak ya. Kritik prinsipnya menyampaikan sesuatu ya berdasarkan salah benar gitu kan ya. Jadi dia punya wawasan ini yang benar, ini yang salah ya, dan dia punya standar juga ya. Jadi ngeritik itu juga biasanya fokus ke objeknya. Oke. Ya. Jadi misalnya seorang penyanyi, yang dikritik nyanyiannya ya, bukan dasar kulit hitam gitu ya, dasar Cina, dasar apa begitu, itu nggak akan seperti itu. Kritik juga ada solusinya. Oh, kamu kalau lagunya seperti ini, mending kamu pakai nada yang lebih tinggi, nada jari tinggi, karena ini suaranya kamu ngebas, misalnya begitu ya. Nah, ada solusi dia. Si pengkritik itu biasanya punya wawasan, punya standar ya, dan bisa memberikan solusi begitu. Kalau olok-olok, wah, beda ya. Itu olok-olok beda, Rachel ya. Olok-olok itu fokus untuk merendahkan objek yang diolok-olok ya. Oke, contohnya kayak gimana tuh Pak? Contohnya kalau yang nyanyi tadi ya, ya baru masuk, udah muka nggak pas gitu, ngapain jadi artis lo? Nyanyi aja belum ya. Benar-benar. Terus juga kamu suaramu nggak pas, terus misalnya di audisi begitu ya, nggak pasnya gimana? Ya pokoknya nggak pas. Terus cara bikin pas gimana? Pikir sendiri. Jadi nggak ada solusi biasanya. Ya. Padahal kalau misalnya si pengkritik punya wawasan ya udah. Solusinya begini, begitu. Oke, biasanya sih di ajang pencarian bakat sih, makanya judges-nya itu orang-orang yang udah berpengalaman sih Pak, makanya berani mengkritik gitu. Kalau misalnya mengolok-olok kan ya kita kan menghina orangnya itu kan. Betul. Gitu sih Pak. Betul. Makanya para judges itu mereka dipilih karena dia punya wawasan dan punya pengetahuan ya untuk menjustifikasi apakah ini memang berkualitas atau enggak begitu. Sekarang kita langsung ke implementasinya dalam sosial media nih, apalagi sekarang banyak banget generasi muda yang memakai media sosial ya Pak ya. Jadi kita pengen tahu gimana sih penerapannya mengkritik dan juga mengolok-olok, karena kadang kita sebagai viewers kadang suka mengkomentar gitu ya Pak ya. Tapi kadang tuh tergolong mengkritik atau mengolok-olok. Jadi kita pengen tahu nih perbedaan di media sosial tuh seperti apa tuh Pak? Pertama, di media sosial nih, apalagi tahun politik begini, itu banyak berita bertebaran ya. Jadi pertama mesti dipisahkan dulu ya, yang dikritik itu apanya. Jadi misalnya ada sebuah kebijakan ya, kebijakan dikeluarkan, misalnya ya, seperti yang seru ini kan MK kemarin ya. MK, ya. Akhirnya kalau kritik itu ya yang dikritik itu kebijakannya, kenapa bisa diloloskan begitu. Ngeritiknya itu juga mesti ada dasar gitu ya. Dia punya wawasan nggak si pengkritik ini? Emang apa yang salah kalau diloloskan ya? Oke. Adakah yang janggal dengan itu? Kalau si pengkritik cuma sekedar, wah MK curang ya, dasarnya apa gitu kan? Pak, saya mau nanya deh Pak jadinya. Jadi kan tadi sesuai dengan Bapak yang bilang kalau pengkritik itu harus punya wawasannya. Tapi kalau misalnya kita pengen kritik nih Pak, tapi kita itu bukan ahli di bidang itu, atau kita tidak punya wawasan yang terlalu luas tentang suatu hal, kita tuh sebenarnya boleh ngekritik juga nggak sih Pak? Ya boleh aja, cuman kalau nggak punya dasar, sekali lagi konsekuensinya ya, sebetulnya kalau ngomongin boleh nggak boleh itu nggak kita, tapi kalau kita nggak tahu dasarnya, itu cuman akan mempermalukan diri kita sendiri gitu ya. Contohnya dulu, selain kasus MK ya, pernah juga kan, saya pernah melihat video ya, ada orang demo begitu, demo Omnibus Law. Oh iya. Itu diwawancara, kamu kenapa ada di sini? Ya mau demo apa? Demo, dia nggak bisa jawab gitu. Terus ditanya, Omnibus Law itu apa?
apa ya? Nah itu kan repot kan. Betul. Jadi terus buat apa dia demo? Gitu. Cuman ramein suasana doang ya. Betul sekali. Nah kembali ke kasus MK tadi, apakah nggak boleh mengkritik? Ya, pertama gini ya, meskipun nggak punya wawasan ya, kita boleh curiga loh, kita punya nurani kan. Betul. Kita curiga ini kok saya merasa ada yang nggak beres nih ya. MK tahu-tahu memutuskan Mas Gibran boleh maju misalnya. Ya kita cari sumber dulu, kan ini zaman internet, zaman media sosial, kita cari kebenarannya. Ini beres nggak sih ini? Keputusan seperti ini, ada yang salah nggak? Nah, dan sekali lagi kita perlu klarifikasi dari ya pihak yang kredibel ya. Internet tuh banyak media hoax, berita hoax, tapi juga bukan berarti nggak ada yang bisa ngasih informasi kredibel ya. Nah itu mungkin topik tersendiri gitu ya. Tapi ada di sana ya, dan sumber itu bukan cuma internet ya, itu banyak lah ya. Jadi jawabannya boleh ya, tapi tetap klarifikasi dulu, cari sumber yang kredibel. Baru setelah itu sampaikan ya. Kalau ngeritik doang, kita nggak bisa menyampaikan bukti yang kredibel. Ya kayak kasus tadi, demo-demo ditanya kamu demo kenapa? Kenapa ya? Bingung ya Pak ya. Bingung dia, karena mungkin bayaran gitu ya, kita nggak tahu juga. Tapi kalau kayak gitu tuh termasuk mengolok-olok gak sih Pak? Atau beda juga? Nah itu konteksnya itu ya. Tadi misalnya pendemo yang nggak tahu tujuan demonya, ya kalau ngolok-olok itu kan mengeluarkan kata-kata yang menghina. Betul. Kalau tadi konteksnya apa? Dia nggak tahu tujuan berdemo ya. Nah kalau ngolok-olok itu mungkin gini, langsung, dasar KKN, dasar MK dinasti misalnya. Sebelum tahu letak dinastinya di mana, bahkan mungkin dia nggak tahu dinasti itu apa, apa ya. Nah, tapi kalau misalnya ya waktu itu kan Pak Anwar Usman itu kan setelah dilaca-laca ada hubungannya dengan Mas Gibran gitu kan. Oh ternyata begitu, dan menurut bukti-bukti begini. Nah baru dia boleh menyampaikan. Oke, terkait dengan masalah yang MK ini Pak, saya dengar-dengar ada kasus Ketua BEM UI waktu itu mengkritik keputusan MK gitu Pak. Tapi katanya dia mendapatkan intimidasi. Menurut Bapak itu gimana tuh? Kalau misalnya kita udah mengkritik tapi ternyata ada pihak-pihak tertentu yang tersinggung dan jadinya kita dapat intimidasi. Iya, saya baca beritanya juga ya, meskipun itu disanggah oleh pihak tertentu ya. Sebelum kita berangkat ke situ, saya mau cerita sama Rachel nih, pengalaman saya waktu kuliah dulu ya. Jadi memang dulu itu saya baca itu kalau ngeritik itu hati-hati gitu, itu kata dosen saya ya. Kalau kamu someone gitu, maksudnya dulu waktu itu almarhum Romo Mangun gitu ya, itu mengkritik sesuatu, mungkin rezim Pak Harto masih memandang, wah ini si tokoh ini itu tokoh internasional gitu ya. Jadi meskipun kritikannya betul dan agak kasar gitu, ya masih selamat-selamat aja. Tapi coba yang kritik seseorang yang mungkin mahasiswa semester 3 yang belum siapa-siapa gitu ya, itu risiko mendapat intimidasi itu lebih gede begitu ya. Jadi situasi waktu itu seperti itu ya. Nah terus sebetulnya kalau ditanyakan bagaimana kalau orang mengkritik ditinjau dari apa ya, negara kita yang demokrasi ini, itu sebetulnya kritik itu bagian dari demokrasi ya? Iya. Kritik itu kan salah satu bentuk kebebasan menyampaikan pendapat ya. Kalau itu sampai dibungkam ya, berarti demokrasi itu sudah ya dibungkam gitu ya. Itu baru kritik yang mungkin dalam bentuk media sosial gitu ya. Kan kritik ada banyak ya, ada di stasiun TV, ada apa ya, juga pernyataan sikap yang dulu kan sukanya ya di jalan itu gitu ya. Kalau dibungkam semua ya lama-lama jadi otoriter dong. Otoriter, iya. Ya, otoriter dan pemimpinnya diktator begitu. Jawaban saya tadi ya tindakan intimidasi itu kalau memang ada kritik yang diintimidasi, sepanjang kritiknya betul ya, tidak melanggar etika dan dia punya dasar-dasarnya, ada dasar-dasarnya gitu, ya itu sebenarnya pembungkaman demokrasi ya kalau menurut saya ya. Oke, nah terus karena adanya intimidasi ini harusnya kita sebagai anak muda jadinya boleh takut atau gak takut nih Pak? Takut itu wajar ya, itu manusiawi ya. Tapi kalau semuanya takut, ya negara kita jadi apa nanti ya. Nah makanya generasi itu kan generasi muda yang berani beraksi. Tapi saya bilang berani aja tidak cukup ya. Berani dan harus berwawasan, cerdik gitu ya, cerdik tapi tulus ya. Sehingga harus pakai strategi gitu ya. Jadi kalau memang benar-benar, makanya kan banyak
LSM banyak kan, LSM banyak, partai juga ada. Kalau memang mau mengkritik sesuatu, kita punya DPR gitu. Kalau kita nggak percaya pada partai ini, ya ada partai lain begitu ya. Kalau nggak ada partai yang bisa dipercaya, ya kita bisa lapor ke pers. Pers nggak bisa dipercaya, kita bisa bikin kanal sendiri, tapi juga didampingi orang yang tahu gitu ya. Jadi takut itu aja, tapi jangan takut lah, ya. Jangan takut, tapi tetap dalam koridor ya hati-hati gitu ya. Oke. Bijak lah gitu, jangan sekedar berani juga begitu. Sip. Mantap Pak Sigit ya. Oke, mungkin sebelum kita menutup hari ini nih, ada nggak sih pesan-pesan Pak Sigit buat Sobat Generasi yang menonton kanal ini nih Pak? Oke, pesan saya gini ya Sobat Generasi ya, kita hidup di era media sosial ya, kesempatan untuk menyampaikan pendapat itu sangat besar ya, menyampaikan aspirasi politik ya. Tetap kalian kalau mau menyampaikan kritik itu hak kalian ya, tapi bedakan kritik dengan olok-olok ya. Jadi kalian boleh mengkritisi kebijaksanaannya ya, kebijakannya maksud saya ya. Jadi kalau ada aturan yang kurang bijak, kalian kritisi, kalian kasih solusi sebaiknya gimana. Tapi jangan olok-olok pribadinya ya. Dikatakan apanya yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan yang kalian kritik itu hanya merugikan diri sendiri dan orang lain. Itu pesan saya, Rachel. Oke, setuju banget nih sama Pak Sigit. Kita boleh mengkritik, apalagi sekarang platform kita udah sangat besar ya, ada media sosial untuk menyampaikan aspirasi kita, untuk mengkritik. Tapi kita jangan sampai kritik itu malah berubah menjadi mengolok-olok. Dan mengolok-olok itu artinya kita menghina pribadinya atau mengarah ke arah yang negatif ya teman-teman semua. Jadi kita harus berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Itu saja untuk episode hari ini. Saya Rachel pamit undur diri. Saya Sigit. Dadah. Dadah.